Ya, Cembaran. satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi dari PowerPoint. Judul kami yaitu ada makroalga, sargassum polycystum sebagai sumber biostimulan dan pupuk organik. Sebelumnya kami lakukan presentasi. Perkenalkan saya Galih Abdul dari NPM 24248. Selanjutnya. Saya Anissa Devalina dengan NPM 24207. Saya Novilia Adinda dengan NPM 24214. Saya Nadia Zahra dengan NPM terakhir 238. Perkenalkan saya Muhammad Dafa dengan NPM 249. Dan saya Syifa Ramadanti dengan NPM 24254. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan dari judul ini karena mengingat bahwa Sargassum polykystum itu adalah salah satu jenis rumput laut atau alga coklat yang tumbuh di perairan tropis dan subtropis termasuk wilayah pesisir Indonesia. Nah, rumput laut ini tuh memiliki morfologi khas berupa talus. Dia bercabang dengan gelembung udara yang membantu adaptasi terhadap perubahan ketinggian air laut. Nah, rumput laut ini tuh mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, besi, selenium, dan mangan dalam jumlah yang cukup tinggi yang dapat menjadi sumber unsur hara penting bagi tanaman. Next. Nah, selanjutnya ada peran sebagai biostimulan. Nah, karena senyawa bioaktif yang terkandung dalam makroalga diketahui dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ekstrak cair makroalga itu dilaporkan mengandung hormon pertumbuhan tanaman yang berperan dalam merangsang proses fisiologis tanaman. Penggunaan biostimulan sendiri dari makroalga juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, selanjutnya ada peran pada industri pupuk. Yang pertama itu sebagai bahan baku pupuk. Sargassum polykystum banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik cair atau POC maupun pupuk organik padat karena kandungan bahan organik dan juga polisakaridanya sangat tinggi. Senyawa seperti alginat dan juga laminarin berperan dalam meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah serta membantu ketersediaan nutrisi secara bertahap. Yang kedua ada sebagai biostimulan tanaman. Ekstrak Sargassum polykystum berfungsi sebagai biostimulan karena mengandung hormon pertumbuhan alami seperti auksin, sitokinin, dan juga giberelin. Senyawa tersebut berperan dalam merangsang pertumbuhan akar, meningkatkan pembentukan bunga dan juga buah, serta memperbaiki proses fisiologis tanaman. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ketersediaan bahan baku. Ketersediaan Sargassum polykystum sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi oceanografi, serta lokasi geografis tempat tumbuhnya. Yang kedua adalah metode pengolahan. Metode pengolahan seperti ekstraksi, fermentasi, dan juga pengeringan berpengaruh langsung terhadap kualitas pupuk yang dihasilkan. Yang ketiga ada kualitas kandungan kimia. Komposisi kimia Sargassum polykystum dapat berbeda tergantung kondisi lingkungan seperti salinitas, suhu, dan juga tingkat pencemaran perairan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi dari Sargassum polykystum sebagai biostimulan dan pupuk organik di bidang pertanian. Jadi dalam industri sendiri ini Sargassum polykystum ini umumnya diolah melalui proses ekstraksi untuk menghasilkan pupuk organik cair dan produk biostimulan komersial. Nah, ekstrak rumput laut ini kemudian dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk seperti pupuk daun atau foliar spray, pupuk tanah serta sebagai campuran dalam formulasi pupuk majemuk organik. Nah, selain itu, penggunaan makroalga sebagai biostimulan menjadi salah satu inovasi penting dalam
pengembangan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Nah, hal ini karena rumput laut, khususnya makroalga coklat seperti Sargassum polycysticum ini mengandung berbagai senyawa bioaktif. Nah, senyawa bioaktif tersebut meliputi hormon pertumbuhan, vitamin, dan mineral yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Dengan kandungan tersebut, penggunaan ekstrak makroalga dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman secara alami. Selanjutnya dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya ada diagram alir dari biostimulan. Itu yang pertama ada melakukan ekstrak dari cair. Nah, kemudian ekstrak cair tersebut dicampur dengan ekstrak cair dengan beberapa spesies alga coklat, yang dimana eh, spesies alga coklat itu merupakan banyak jenisnya yang berasal, contohnya saja di mikroalga coklat yang berasal dari Nusa Tenggara. Nah, ini kemudian mikroalga tersebut diekstrak dengan menggunakan pelarut air untuk memperoleh dari senyawa aktif yang dimana bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, kemudian campuran ekstrak tersebut diberikan natrium benzoat, ditambahkan natrium benzoat tersebut hasilkan biostimulan alga coklat. Nah, mikroalga tersebut diekstraksi dengan menggunakan air dan juga sebagai bahan tambahan. Nah, juga ekstraksi tersebut dihasilkan kemudian dimanfaatkan sebagai biostimulan. Selanjutnya, eh, komponen ini yang dimana meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan serta ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Kemudian di sini ada diagram alir dari ekstraksi. Nah, salah satu metode yang banyak digunakan itu buat memperoleh nutrisi dari bahan alami itu rumput, termasuk rumput laut. Itu kita menggunakan proses ekstraksi, yaitu dengan menggunakan pelarut. Nah, proses ini tuh awalnya kita mulai dengan pengambilan makroalga yang kemudian bakalan dilakukan dalam proses pengeringan di dalam suhu ruang, kemudian lanjut ke proses dihaluskan. Nah, itu nanti setelah proses dihaluskan dia bakalan dapetin 50 gram bubuk rumput laut dan 50 gram bubuk rumput laut ini nanti dipisah terus ditambahin yang yang pertama itu ditambahin 150 mili air, kemudian masuk ke proses rendam kurang lebih 2 hari, kemudian terus diaduk dan lanjut ke proses sentrifugasi dengan 4250 rpm kurang lebih 5 menit. Kemudian bakalan masuk ke proses saring, supernatan, dan disimpan dalam palet. Ntar hasilnya bakalan ekstrak cair 100% sama ekstrak padat. Kemudian 50 gram bubuk rumput laut selanjutnya itu ditambah sama 100 mili air, 150 mili air. Kemudian masuk ke proses pemanasan atau dididihin selama kurang lebih 30 menit. Kemudian masuk ke proses sentrifugasi dengan RPM yang sama yaitu 4250 kurang lebih 5 menit. Kemudian lanjut ke proses penyaringan hingga supernatan dan disimpan dalam palet. Nanti hasilnya bakalan ekstrak cair 100% sama ekstrak padat. Nah, proses ini itu bertujuan buat misahin senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam bahan sehingga nanti dapat dimanfaatin secara optimal. Kemudian metode ekstraksi itu bisa dibedain menjadi beberapa jenis pelarut yang digunakan selama prosesnya berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa Sargassum polycystum memiliki potensi yang sangat besar dalam industri pupuk. Hal ini dikarenakan kandungan kimianya yang sangat beragam, seperti mineral, polisakarida, hormon pertumbuhan alami, serta senyawa bioaktif lainnya yang terkandung di dalam Sargassum polycystum tadi. Pemanfaatannya sebagai pupuk organik dan biostimulan itu nggak hanya meningkatkan pertumbuhan tanaman, tapi juga
bisa atau dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pupuk sintesis. Oke, sekian dari presentasi kelompok 8 mengenai judul tadi. Sekiranya ada kesalahan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.